kabarnya? Semoga semua sehat ya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua. Tuhan masih memberikan kita kekuatan, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Dan hari ini kita boleh dikumpulkan lagi pada pagi hari untuk memuji Dia, mengagungkan Dia, dan menyembah Dia. Mari adik-adik yang ada di rumah, mari persiapkan hatimu, persiapkan seluruh kehidupanmu, ambil Alkitabnya, ambil seluruh perlengkapan rohaninya, duduk tenang, duduk manis di rumah, di depan handphonenya. Kemudian kita akan bersama-sama memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan menyembah Dia. Kita akan mengagungkan Dia, kita akan meninggikan Raja di atas segala raja. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata, Bapa, ku datang padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan atas kasih anugerahmu yang katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, pagi hari, siang
bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami, kasih setiamu selalu baru bagi kami, bagi anak-anakmu yang ada di rumah, yang ada sedang memonitoring handphone mereka untuk memuji Engkau, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Berikan mereka sukacita, berikan mereka kerinduan untuk datang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan kami mau berdoa segala pekerjaan dari kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu pikiran kami, mengganggu konsentrasi kami, di dalam nama Yesus kami hancurkan pekerjaannya. Dan biarlah Tuhan bekerja dan malam pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang saat ini sedang memonitoring ibadah Betani Kids pada pagi hari ini, Tuhan juga Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, kami siap lebih lagi memuji Engkau, menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Ada sukacita adik-adik? Amin. Puji Tuhan. Hari ini adik-adik kita bersyukur bahwa kita menjadi orang-orang yang istimewa. Amin. Kakak Jitro, adik-adik adalah orang yang istimewa, orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang begitu berharga oleh Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang istimewa, mari kita memuliakan Dia. Katakan kepada Tuhan bahwa saya adalah orang istimewa. Kakak Jitro istimewa di hadapan Tuhan. Adik-adik istimewa di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, aku istimewa. Adik-adik di rumah boleh bertepuk tangan memuji Tuhan. Aku istimewa karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa karena kau puji. Aku istimewa bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa. Kata siapa? Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, karena Tuhan kita
kita menjadikan kita sebagai orang-orang yang haleluya. Adik-adik yang dikasihi Allah, kita siapkan hati kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan menuntut kehidupan kita, memberkati kehidupan kita, dan membawa kita untuk hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Siapkan hati adik-adik, siapkan Alkitabnya, kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kakak Melisa. Oleh sebab itu, adik-adik, siapkan hati, kita akan memuji Dia, menyembah Dia, dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Katakan sama-sama, firman Tuhan ku dengar. Kepada Kakak Melisa, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom, apa kabar adik-adik semuanya? Kak Mel yakin saat ini kalian keadaannya luar biasa. Oke, nah adik-adikku sekalian, hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan isi cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa. Kalian boleh ikut Kak Mel berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kami, membuat kami mengerti tentang apa yang Tuhan Yesus mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adikku sekalian, tahukah kalian kira-kira Kak Mel mau bawain cerita firman Tuhan tentang apa sih? Penasaran kan? Nah, Kak Mel kasih tau aja ya. Hari ini Kak Mel mau menceritakan tentang firman Tuhan, yaitu dengan tema buah roh. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak dengar tentang buah roh? Kira-kira buah roh itu seperti apa sih? Apakah seperti buah apel, buah anggur, buah jeruk, dan buah lainnya? Oh, no, bukanlah seperti demikian ya. Dan kalian pasti juga pengen tahu kira-kira apa sih tujuannya Kak Mel mau mengajak kita mengenal tentang buah roh. Kalian boleh buka Alkitab kalian dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai yang ke-23. Ayo, kalian semua yang sudah membuka Alkitab kalian, kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Tidak ada hal-hal yang menentang itu. Adik-adikku sekalian, pada pagi hari ini kita akan bahas satu persatu dengan singkat. Kira-kira apa sih pengertian dari 9 buah roh tersebut? Yang pertama, kita akan belajar tentang buah roh yang pertama, yaitu berbicara tentang apa yuk? Kasih. Nah, adik-adikku sekalian, kira-kira apa sih artinya kasih itu? Nah, kasih itu berbicara tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menunjukkan kasih sayang kita kepada orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang-orang terdekat kita. Contohnya, kalian bisa menunjukkan kasih sayang kalian kepada papa, kepada mama, kepada kakak, adik, bahkan teman-teman kalian di sekolah. Contoh seperti kalian bisa membantu mengeringankan pekerjaan orang tua di rumah. Kalian bisa membantu orang tua di rumah dengan cara menyapu, mencuci piring, dan sebagainya. Bahkan kalian juga bisa menunjukkan kasih sayang kalian kepada teman-teman kalian di sekolah, ya kan? Nah, dengan cara apa? Dengan cara ketika teman-teman kalian mengalami kesulitan, kalian bisa membantu teman-teman kalian. Itulah yang dinamakan oleh kasih. Tidak itu aja loh, kalian juga bisa menunjukkan kasih sayang kalian kepada binatang, hewan, atau tumbuhan yang kalian pelihara. Ya, dengan cara apa? Yang pastinya dengan cara menjaga dan merawatnya dengan benar. Nah, itulah yang dinamakan oleh kasih. Oke. Ya, Kak Mel rasa kalian sudah mengerti tentang kasih. Yang kedua, next, berbicara tentang sukacita. Oke, Kak Mel mau nanya dulu dong. Siapa di antara kalian yang tadi pagi mungkin saat bangun ya sebelum beribadah sekolah minggu, ada yang murung, ada yang nangis, ada yang sedih, ya? Siapa kira-kira? Nah, Kak Mel percaya kalian semua pastinya dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Sukacita itu menunjukkan di mana kalian tetap terus bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan seperti firman Tuhan katakan bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Inilah yang dinamakan sukacita. Selalu ceria ya, dan memiliki hati yang gembira dan tidak murung. Oke, next, lanjut adik-adikku sekalian. Yang ketiga, buah roh yang ketiga adalah jreng jreng jreng. Yuk, jelas ya. Berbicara tentang damai sejahtera. Adik-adikku sekalian, anak-anak Tuhan harus memiliki yang namanya buah roh damai sejahtera. Kenapa sih Kak Mel? Apa alasannya? Alasannya kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati, yang harus memiliki hati dan pikiran atau hati dan pikiran perasaan yang benar, ya, tidak dipenuhi dengan rasa iri hati, benci, dengki, cemburu, ya. Kita harus memiliki yang namanya damai sejahtera. Ya adik-adikku sekalian, itulah buah roh yang ketiga. Nah, sekarang lanjut, kita akan belajar tentang yang namanya buah roh kesabaran. Sabar. Adik-adikku sekalian, nah, jarang anak Tuhan memiliki yang namanya sifat sabar, ya. Nah, adik-adikku sekalian,
kita sebagai anak-anak Tuhan yang sejati harus memiliki yang namanya kesabaran. Apa sih kesabaran itu? Kesabaran itu berbicara tentang menahan godaan atau tidak lekas marah, ya. Adik-adikku sekalian, dan misalnya contoh nih, kalian mengantri di tempat umum, otomatis kalian harus mengantri dengan benar, tidak boleh melangkahi atau menerobos dengan sembarangan. Kemudian yang kedua, contoh kedua, nih di masa pandemi kalian punya tugas di sekolah banyak sekali. Tidak boleh mengeluh. Kalian harus belajar tidak mengeluh dan mengerjakannya dengan penuh sukacita pastinya dan dengan penuh semangat. Harus sabar. Oke? Nah, inilah yang dinamakan buah roh kesabaran. Oke. Yang kelima, ayo kira-kira apa sih tadi yang kelima? Ayo, buah roh yang kelima berbicara tentang kemurahan. Nah, adik-adikku sekalian, anak-anak Tuhan itu harus menunjukkan yang namanya sikap murah hati atau sifat murah hati, ya. Seperti apa sih murah hati itu? Nah, adik-adikku sekalian, pernahkah kalian mendengarkan tentang cerita firman Tuhan, yaitu kisah orang Samaria yang baik hati yang menolong seseorang saat dirampok oleh orang-orang jahat, ya. Ia menolong orang tersebut dan tidak mengharapkan imbalan. Anak-anak Tuhan intinya harus memiliki ketulusan hati saat menolong orang lain, tidak boleh mengharapkan imbalan, ya. Inilah yang disebut sebagai buah roh kemurahan. Nah, adik-adikku sekalian, Kak Mel yakin kalian semua sudah mengerti yang Kak Mel sudah sampaikan barusan, ya, baru 5 buah roh ya. Oke, yang pertama kita boleh ulang ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kemurahan. Nah, sebelum kita lanjut, Kak Mel mau ngajak kita nyanyi dulu, boleh ya? Kalian pasti pernah dengar lagu ini. Kalau kalian mungkin ada sebagian yang belum pernah dengar lagu ini, yuk simak sama-sama dan kita nyanyikan berulang-ulang. Oke. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adikku sekalian, selanjutnya kita akan belajar tentang buah roh yang ke-6. Ayo, kira-kira apa sih ini? Ya, nah, adik-adikku sekalian, buah roh yang ke-6 berbicara tentang kebaikan. Ya, kebaikan itu lebih menunjukkan kepada kepedulian kita terhadap sesama. Ya, kita nggak boleh egois, kita nggak boleh cuek. Kita harus belajar peduli dengan orang-orang terdekat kita, bahkan orang-orang yang mengalami kesulitan. Contoh, adik-adikku sekalian, ketika kalian melihat teman-teman kalian mengalami kesulitan di dalam kelas, otomatis kalian tidak boleh cuek. Kalian harus menawarkan kebaikan kalian, ya, menawarkan bantuan untuk membantu. Kira-kira apa sih yang menjadi persoalan masalah mereka, ya? Oke, bahkan termasuk juga kalian juga bisa menawarkan bantuan kalian kepada orang tua ketika kalian melihat orang tua kalian sedang sibuk, sedang banyak tugas di rumah atau pekerjaan di rumah. Kalian jangan hanya diam saja. Kalian harus belajar peduli, kalian harus belajar untuk menawarkan kebaikan kalian untuk membantu orang tua kalian dan teman-teman kalian. Oke, inilah yang dinamakan kebaikan. Selanjutnya, wah, Kak Mel banyak banget ya.
Kak Mel yakin intinya kalian semua bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Semuanya tidak ada yang tidak bisa. Oke, kita minta pertolongan Tuhan untuk membuat dan membantu adik-adik bisa memiliki buah roh tersebut. Oke, selanjutnya next kita akan belajar tentang buah roh kesetiaan. Adik-adik, mungkin kalian pernah berkata, aku adalah anak Tuhan. Ya, aku adalah anak Tuhan. Ya, nah, mengaku anak Tuhan tidak cukup di mulut saja seperti yang Kak Mel sampaikan di awal tadi, ya. Tapi kalian harus menunjukkannya dengan tindakan. Tindakan kesetiaannya seperti apa sih? Contoh, sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, kalian harusnya lebih lagi rajin. Ayo, rajin apa? Rajin berdoa atau setia berdoa. Oke. Kemudian kalian juga harus rajin dan setia beribadah sekolah minggu. Nah, kemudian kalian juga harus rajin dan setia bersaksi tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikannya baik itu di rumah ataupun di sekolah atau dimanapun kalian berada. Kemudian kalian juga bisa ya lebih rajin dan setia. Ini loh yang paling terutama, yaitu baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan adik-adik dan Kak Mel, ya. Dan melalui firman Tuhan kita bisa mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat Kak Mel dan juga adik-adik di rumah. Oke, inilah yang dinamakan buah roh kesetiaan. Ayo ya, paham ya? Kak Mel yakin kalian semua bisa mengerti tentang kesembilan buah roh ini. Selanjutnya, next, buah roh kelemah lembutan. Lemah lembut bukan berarti kalian tidak berdaya. Lemah lembut bukan berarti kalian lemah. Nah, adik-adikku sekalian, berbicara tentang kelemah lembutan, intinya adalah ketika adik-adik sedang berada di rumah ataupun berada di sekolah atau dimanapun kalian berada, mari jaga lidah kalian, jaga tingkah laku kalian. Tidak boleh berkata-kata kasar kepada kakak, kepada adik, kepada papa, kepada mama. Bahkan kalian juga tidak boleh berkata kasar dan juga melakukan hal-hal yang kasar, baik itu tindakan kepada teman-teman kalian di sekolah. Kalian harus menunjukkan sikap yang lembut, ya adik-adikku sekalian, sikap yang lembut. Oke, inilah yang bisa kita pelajari tentang buah roh kelemah lembutan. Sekali lagi, jaga perkataan, jaga tingkah lakumu. Biarlah melalui perbuatanmu ya Tuhan dipermuliakan. Adik-adikku sekalian, jreng jreng jreng, inilah yang ditunggu, yaitu yang terakhir adalah apa ya kira-kira? Jreng jreng jreng, penguasaan diri. Bicara tentang penguasaan diri, adik-adik, kita harus memiliki sikap menahan diri atau belajar menolak melakukan sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan. Nah, adik-adikku sekalian, marilah kita belajar menahan diri kita dari segala hal-hal yang tidak benar, ya, dari segala godaan iblis. Ya, kita harus menjaga hati kita, pikiran kita harus kendalikan. Yang pastinya tidak dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan pertolongan Tuhan Yesus. Ya, sampailah pada penghujung ya pengenalan tentang ciri-ciri buah roh. Adik-adikku sekalian, yang menjadi pertanyaan bagi pribadi adik-adik sekalian di rumah, kira-kira apakah adik-adik siap mencerminkan sikap, sifat, ataupun tingkah laku yang sama seperti Tuhan Yesus? Apakah adik-adik siap melakukan buah roh tersebut? Nah, adik-adikku sekalian, tidak ada kata tidak bisa. Ya, dengan pertolongan Tuhan Yesus, adik-adik pasti dimampukan. Intinya,
Kira-kira mungkin ada yang bertanya seperti ini. Kira-kira bisa nggak ya Kak Mel aku melakukan atau memiliki 9 buah roh tersebut? Ya tentu bisa dong. Kuncinya satu. Intinya terus belajar dan terus belajar untuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Ya. Mari Kak Mel ajak kita semua berdoa sekaligus mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati adik-adik semua. Kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, di mana saat ini kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang bertemakan tentang buah roh. Tuhan Yesus, tolong mampukan adik-adik di rumah, adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, untuk mereka bisa menerapkan 9 buah roh yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada, karena adik-adik di rumah ataupun adik-adik sekolah minggu adalah ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang kuatkan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, berkati sepanjang aktivitas kami hari ini, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Semoga menjadi berkat bagi kita semua dan adik-adik di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Puji nama Tuhan, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Adik-adik merasa diberkati oleh firman Tuhan? Rajin juga merasa diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini datang kepada kita, mengajarkan kita untuk melakukan buah-buah kebenaran, yaitu buah roh. Ada berapa buah roh, adik-adik? Ada 5, ada 9. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan cara memancarkan kasih kepada sesama. Kemudian di dalam kehidupan kita juga kita memancarkan sukacita, damai sejahtera. Kemudian kita juga memancarkan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dan adik-adik, mari kita juga sebagai orang percaya menguasai diri kita, sehingga 9 buah roh ketika kita melakukannya dalam hidup kita akan diberkati oleh Tuhan, kita akan dipimpin oleh Tuhan untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita. Terima kasih untuk Kak Melisa yang sudah memimpin bahkan mengajarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Siapkan persembahan adik-adik dan kita akan mengangkat pujian yang berkata, segala puji syukur. Sebab Kau yang layak dipuja.
adik-adik. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang adik-adik boleh beri, dan biarlah persembahan adik-adik memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita ada di penghujung acara ibadah Sunday School Litany Kids pada pagi hari ini. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita. Adik-adik, mari kita sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, Kakak Jitra diberkati, adik-adik diberkati oleh Tuhan. Mari kita juga menjadi berkat bagi sesama kita, dimanapun kita berada, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita kasihi, bagi teman-teman kita, dimanapun kita berada. Biarlah kita boleh memancarkan kasih, dan biarlah kita boleh memberkati sesama kita. Mari kita angkat pujian ini, Aku Diberkati, dan kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, kami diberkati, kami diberkati. Haleluya, biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan, dipimpin, dipelihara, dan adik-adik semua merasakan sukacita. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kasih Kristus, kasih Wi akan mengakhiri ibadah kita, dan kita akan melanjutkan segala aktivitas kita. Oke, mari adik-adik kita berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Kita bersyafaat bersama-sama, adik-adik bisa lipat tangan tutup mata. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau begitu baik buat hari ini. Sampai hari ini kami diberikan nafas itu, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik. Dan kami juga bersyukur kami bisa menikmati firman-Mu yang begitu indah tentang buah roh. Biarlah kami bisa salurkan berkat itu melalui kasih, sukacita, pengharapan, kebaikan, damai sejahtera, kesetiaan, dan tidak memegahkan diri. Itu adalah anugerah yang Tuhan ciptakan buat kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Ajar kami untuk menerapkan buah-buah roh itu, agar kami tetap setia, agar kami tidak sombong, agar kami murah hati. Saat ini juga kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati orang tua kami dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya sampai hari ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang saat ini ambil alih dalam posisi untuk memberitakan firman, memberikan yang terbaik pujian penyembahan. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau saat ini memberikan kekuatan yang baru. Kami bisa menikmati itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tuhan, kami serahkan korban syukur untuk kemuliaan-Mu. Biarlah korban syukur ini Tuhan layakkan di hadapan-Mu. Berkati orang tua kami, papa mama kami Tuhan, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Biarlah hari demi hari mendatangkan kebaikan. Dan kami yakin dan percaya Allah sumber kekuatan kami. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan di masa liburan ini Tuhan. Kami tetap membaca Alkitab, kami tetap dengar firman Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami juga tetap mesbah keluarga bersama keluarga tercinta kami. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan di wabah corona ini, agar kami tetap belajar di rumah, agar kami tetap bersyukur kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, membantu orang tua, dan kami tetap memberikan yang terbaik, yaitu kasih sayang yang Tuhan percayakan buat kami bersama keluarga kami, untuk kami taat kepada orang tua, terlebih untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami tutup ibadah sekolah minggu hari ini, mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Sertai kami semua. Tuhan pertemukan kami minggu depan di jam ibadah yang sama. Tuhan Yesus, terima kasih.
Doa yang kami panjatkan untuk kemuliaan-Mu biarlah termeterai di hati kami dan bersama adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Dia. Biarlah adik-adik semua merasa diberkati oleh Tuhan. Yang merasa diberkati, lambaikan tangannya. Lambaikan tangannya ke kamera ya. Iya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji nama Tuhan, kita boleh melaksanakan ibadah pada pagi hari ini di dalam pimpinan Tuhan. Puji Tuhan hanya mengumumkan bahwa minggu depan kita akan kembali mengikuti ibadah online yang akan dilaksanakan oleh guru-guru sekolah minggu dari Bethany Kids Tanjung Selor. Mari adik-adik yang ada di rumah jangan lupa untuk minggu depan tetap stay tune di handphone masing-masing. Link akan dikirim melalui grup WA Bethany dan adik-adik bisa stay di rumah untuk mengikuti ibadah minggu pada hari minggu depan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa Kak Jito terus ingatkan untuk tetap jaga kesehatan, jaga hati, jaga diri, terus pancarkan buah roh. Lebih adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dalam corona bersama-sama, dan biarlah kita minta perlindungan Tuhan menaungi kita, menjauhkan kita dari sakit penyakit. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.